Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai bisnis internasional dan tantangan lingkungan. Nah, jadi seiring berkembangnya kemajuan industri, polusi udah makin sulit untuk dikendalikan. Seakan-akan di tiap aktivitas kita saja itu udah bisa menimbulkan polusi. Karena itu, udah seharusnya bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap bumi kita. Perkenalkan, aku Soraya Ade yang akan menemani kalian untuk mengetahui apa saja langkah dan tanggung jawab perusahaan MNC untuk mengendalikan masalah lingkungan. First thing first that we have to know, MNC adalah perusahaan atau korporasi yang mana memiliki tempat usaha atau bisnis di banyak negara dan mendapatkan rantai nilai global atau global value chains dan memiliki dampak yang luar biasa terhadap lingkungan. Ngomong-ngomong soal masalah ekologi nih yang dihadapi oleh planet bumi, perusahaan rasanya makin under pressure nih dalam internal dan eksternal dalam menyesuaikan produk yang diproduksi. Dan proses produksinya ya termasuk marketingnya dan distribusi produk yang mereka lakukan dengan cara mengurangi jejak polusi secara keseluruhan. Nah, hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh gitu ya, mempengaruhi konfigurasi internasional serta operations dan marketing approach mereka. Kalau kita lihat nih secara historis dari jurnal yang ditulis oleh Monbiot pada tahun 2007, beberapa anggota komunitas bisnis internasional telah menunjukkan sikap apatis nih, bahkan bermusuhan gitu ya terhadap para pecinta lingkungan. Ditambah lagi mereka cenderung mengabaikan isu tersebut dan menganggapnya kurang relevan gitu ya, sehingga banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan MNC saat ini untuk membatasi fokus mereka pada lingkungan saja. Again, pelaku bisnis internasional saat ini cenderung memandang masalah ekologi sebagai peluang ya, bukan hambatan. Sampai batas tertentu, hal ini menggambarkan bahwa manajer di era modern sudah bukan hanya memiliki pengetahuan ya. Terus juga nih bisa kita lihat seiring berjalannya waktu, harga bahan baku udah semakin mahal dan lapisan terluar bumi atau exosphere itu udah semakin memburuk. Jadi apabila pertumbuhan MNC ini lamban dan tidak segera beradaptasi gitu ya dengan perkembangan yang ada, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Kita lanjut ke pembahasan pokok yang akan kita angkat, yaitu polusi. Nah, polusi ini udah jadi masalah bagi internasional dan nggak asing gitu ya buat kita. Pasti kita semua udah dengar soal polusi. Nah, kira-kira apa sih polusi itu? Kegiatan apa yang menghasilkan polusi? Biasanya kita sering nemuin polusi itu di kegiatan industri ya, yang sering gitu ya, yang ngasilin limbah kimia. Nah, tapi bisa aja nih, misalnya dari pengecoran baja gitu ya, yang menghasilkan asap dan logam berat polutan, dan masih banyak lagi. Bahkan industri jasa saja itu bisa menghasilkan polusi seperti yang menggunakan listrik yang bersumber dari pembangkit listrik itu bisa menghasilkan limbah radioaktif atau karbon dioksida. Nah, sebagai pebisnis seharusnya kita bisa bertanggung jawab nih atas limbah-limbah yang udah dihasilkan dan mengakibatkan polusi seperti itu. Namun ternyata banyak ya hambatan untuk menyelesaikan masalah polusi. Contohnya jika dilihat pada upaya MNC sendiri, mereka jarang nih yang memiliki insentif untuk mengurangi efek polusi mereka. Apalagi soal pengimplementasian zero waste yang bisa dibilang mahal ya. Jadi biaya pembersihan polusinya aja itu bisa 7% dari pendapatan 3.000 big company. Selain itu, mereka masih kurang kesadaran ya dan motivasi karena most of them kurang takut atau kurang peduli dengan bad impact yang bisa di-create naturally oleh alam itu sendiri. Tapi ya seperti yang kita ketahui ya, dampak dari polusi yang diciptakan dari perusahaan seperti ini, jika dibiarkan akan semakin serius ya.
karena bisa terjadi global warming, bisa terjadi kekeringan, atau terjadi naiknya permukaan laut seperti itu. Nah, jika kita bertanya-tanya nih ya, apakah semua bisnis tutup mata terhadap lingkungan? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman, karena in other side sendiri sekarang makin banyak nih perusahaan MNC yang secara proaktif mengembangkan dan mempublikasikan soal polusi melalui berbagai motif, seperti misalnya dari brand reputation, dari health issues, or maybe company value, dan policy. Dengan kata lain, udah banyak perusahaan yang termotivasi untuk mengurangi karbon dioksida. Nah, contoh nyatanya apa sih? Contoh nyatanya adalah sekarang udah banyak nih perusahaan yang memproduksi mobil hemat bahan bakar. Itu merupakan salah satu contohnya ya. Oke, nah kira-kira solusi untuk masalah ini seperti apa? Tentunya masalah terkait lingkungan ini masih menjadi PR bersama ya, tetapi hal ini bisa dimulai dari kita sendiri loh, dengan mengonsumsi barang yang eco-friendly misalnya. Kalau dari ya itu dari sisi diri sendiri. Kalau untuk dari sisi manajerial, perusahaan bisa menerapkan Go Green, mulai mempertimbangkan kebijakan lingkungan, memiliki program penghijauan, serta memberikan awards nih untuk orang yang melaksanakannya dengan baik, untuk orang yang melaksanakan program tersebut dengan baik gitu. Nah, itu dia nih pembahasan yang aku bawa yang bersumber dari ebook International Business Challenge and Choices. Bagaimana nih teman-teman semua? Pasti udah mulai tergerak kan untuk lebih peka dan lebih peduli terhadap bumi kita sendiri, terhadap lingkungan kita sendiri. Nah, semuanya itu bisa dimulai dari diri kita sendiri loh. Sekian ya dari aku, sampai ketemu di materi selanjutnya. See you later, dadah!